Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Ilham, staf produksi operasi A PLTU Tenayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berbagi tentang proses startup PLTU Tenayan. Untuk yang pertama, dalam proses startup kita harus mempersiapkan sistem cooling. Dan lanjut untuk kondensor, bagian kondensornya kita buka valve outlet dan inlet. Empat valve ini harus dibuka. Setelah dibuka, pastikan valve return cooling tower di open semuanya. Selanjutnya pastikan untuk permit CWP nya nyala merah. Ini menandakan ready untuk di start. Setelah itu lanjut klik pompa dan klik running. Sebelum klik pompa tadi, kita harus pastikan valve inlet CWP nya open dan outletnya close. Setelah pompanya running, nanti valve outletnya auto open, maka CWP running dengan normal. Lanjut ke open cooling. Untuk open cooling, yang pertama pastikan permit untuk startnya ready, nyala merah, dan dilanjutkan memastikan valve outletnya close dan valve inletnya open, dan pilih salah satu pompa yang mau dioperasikan dan klik run, maka pompanya running. Setelah itu lanjut ke sistem close cooling. Close coolingnya pastikan permitnya normal, permitnya nyala merah ready, dan valve outlet dan inlet outletnya close dan inletnya open, dan klik pada pompa. Setelah itu klik run, maka pompanya akan running. Baik, itu saja untuk sistem close cooling. Lanjut ke sistem lubricating oil. Untuk lubricating oil, pastikan level oil dalam tanknya besar dari 1700 mm. Selanjutnya kita start AC loop oil pump. Klik pada pompa dan klik run, maka pompa akan running. Dan selanjutnya kita start oil smoke segregator. Klik pada motornya, lalu klik running, maka motornya akan running. Untuk yang standby, kita pastikan interlocknya aktif. Selanjutnya untuk jacking pump, klik pada pompa terus klik running, maka pompanya akan running. Dan untuk yang standby, kita pastikan interlocknya aktif. Dan setelah jacking pump running, pastikan pressurnya 14 MPa, maksimumnya 14, normalnya 14 MPa, supaya bisa kita untuk start turning gear. Setelah 14 MPa, maka turning gear di start di lokal dengan 3 RPM. Setelah lubricating oil system ready, maka kita lanjutkan untuk filling deaerator. Untuk filling deaerator, kita harus menstart pompa kondensat, dimana pastikan level kondensat besar dari 800 mm, dan valve inlet dan outlet, inletnya di open, outletnya di close, dan pastikan untuk permit semuanya ready, nyala merah. Setelah ready, maka kita klik pada pompa dan klik run, maka pompa akan running, valve outletnya auto open. Setelah kondensat pump running, maka kita akan filling drum, dan pastikan level deaerator saat filling drum untuk start BFP 1700 mm, dan untuk valve inlet dari BFP dipastikan open, dan valve outlet dipastikan close, dan valve resirkulasinya juga dipastikan open. Dan untuk permit untuk startnya dipastikan ini nyala merah untuk ready. Dan langsung saja kita klik pada pompa dan klik run, maka pompa BFP akan running dan valve outletnya auto open.
ready untuk filling ke drum. Setelah BFP running, maka kita lanjutkan proses filling drum, dimana pada saat proses filling drum kita open valve yang diantara valve bypass, yaitu valve sebelum dan sesudah valve bypass. Kita open, ini open, dan ini kita close. Valve resirkulasinya di close. Untuk kapasitas untuk flow dan pressure-nya, ini untuk pengaturan flow yang masuk ke dalam boiler drum, dijaga dengan flow 30 ton per hour. Untuk pressure-nya kita adjust dari absorptor BFP yang mau di start. Untuk level drum kita jaga antara minus 50 sampai 50 mm. Setelah drum terisi, maka kita lanjut proses start fan, dimana pastikan semua manhole yang ada di furnace maupun seal pot dan backpass tertutup semua dan pasir sudah terisi di sekitar 8 meter, kurang lebih 8 meter. Dan setelah semuanya selesai, semuanya ready, maka kita start ID fan. Untuk permit start ID fan, pastikan semua nyala merah, ready to start. Semua permit fan pastikan ready semua. Dan interlock untuk pengaktifan valve, operasi valve dipastikan aktif semua, nyala merah. Setelah semua permit ready, maka kita start ID fan. Klik semua pada fan untuk klik run, maka ID fan running. Setelah ID fan running, maka lanjut ke HP fan. Pastikan valve HP fan-nya terbuka 30% dan klik HP fan dan lalu start. Pastikan juga permitnya ready, permit HP fan-nya ready. Dan untuk selanjutnya dijaga untuk pressure-nya di bawah 45 dan di atas 35. Setelah HP fan running, maka kita langsung lanjut ke start PA fan. Untuk start PA fan, klik pada motor dan klik run, maka motornya running. Ini pastikan valve-nya 0 semua. Valve-nya close, dan close. Pastikan close terlebih dahulu. Setelah PA fan running, maka lanjut ke SA fan, klik pada motor dan klik run, maka fan running. Setelah fan running, pastikan pressure-nya flow PA di sini dijaga di atas 70.000. Jaga di atas 70.000. Dan pressure furnace-nya dijaga minus 100 hingga minus 200. Setelah running satu-satu, lanjut ke start ID fan yang satu lagi dan lanjut ke PA fan yang B dan SA fan yang B. Setelah ke 66-nya running, kita atur flow PA-nya di atas flow batasan bubbling. Misalkan atas bubblingnya 10.000, kita usahakan di sini 110.000. Biasanya ini 110, kita jaga di atas bubbling yaitu 110.000 untuk flow PA, dan juga sering dijaga ini jadi minus 100 dan minus 200. Setelah fan running, kita lanjut ke proses running burner. Pastikan FOP sebelum proses startup, pastikan sini udah running 24 jam untuk sirkulasi ke tank. Berapa kau beli? Abdi mau nanya nih. Setelah pastikan running 24 jam, maka kita ready to start FOP. Ready Abdi nanya. untuk proses pembakaran. Setelah fan running, maka kita langsung ke proses burner. Setelah fan running, pastikan FOP sudah running 24 jam sebelum proses startup. Untuk pengaturan flow untuk minyak ASD-nya, kita menggunakan valve yang ini. Kalau ingin flow besar, maka valve ini dikecilkan sesuai kebutuhan. Setelah pengaturan flow terpenuhi, maka kita buka valve inlet untuk ke burner, open.
dan valve ini diatur sesuai kebutuhan yang masuk ke dalam igniter. Setelah semua selesai maka igniter di start. Pilih 2 di antara 4, antara 1 dan 2 atau 1 dan 4 atau 3 dan 2 dan 3 dan 4. Sebelum mengaktifkan igniter, misalkan igniter yang diaktifkan nomor 3, maka valve yang nomor 3 kita bikin minimum sebesar 15%. Yang utama 100, 100, 100, 100, 100. Begitu seterusnya untuk igniter yang mau di start. Bagi igniter yang mau di start, maka valve-nya dibikin di 15%. Setelah api igniter menyala, pastikan kenaikan temperatur pada furnace dijaga 1 derajat Celcius per menit. Apabila temperatur main steam sudah mencapai 100 derajat Celcius, maka kita persiapkan untuk auxiliary steam. Kita buka valve untuk steam yang masuk ke auxiliary. Ini dibuka di bawah 10%. Biasanya ini dibuka 3 dan ini di bawah 50%. Dan dijaga untuk temperatur auxiliary 150 derajat Celcius dan untuk pressernya dijaga di bawah 1 MPa. Masih terlalu murah katanya. Setelah temperatur dan pressure tercapai, kita in service gland seal, buka valve inlet dan ini dibuka sesuai dengan kebutuhan, yaitu dijaga untuk pressernya 0,038 sampai 0,044. Setelah gland seal-nya in service, kita tutup valve vacuum brake. Setelah valve vacuum brake di close, kita isi air di setelah valve sekitar 1 jengkal untuk memastikan apakah ada kebocoran pada valve-nya. Setelah vacuum brake close, maka kita lanjutkan untuk start vacuum pump. Pastikan level separatornya 180 mm. Setelah terpenuhi, maka kita klik vacuum, klik start, maka vacuum pump running. Dipastikan untuk vakumnya di atas minus 86 kPa. Seiring dengan proses start vacuum pump, apabila pada furnace kenaikan temperaturnya tidak tercapai, tidak ada kenaikan, maka boleh kita start lagi igniter nomor 2 atau nomor 3. Setelah igniter nomor 3 dan 2 running sampai temperatur dalam furnace 550, itu saatnya kita start cool feeder. Untuk start cool feeder, pastikan semua permit nyala merah, ready to start, dan pastikan tidak di lokal tidak ada pekerjaan, dan pastikan valve outlet bunker open. Untuk start yang pertama bisa dimulai dari sisi yang tengah, B atau C. Kita klik pada motor, untuk permit sudah ready, dan awal-awal kita buka outlet cool feeder yang mau di start. Misalkan yang B, kita buka outlet cool feeder, terus kita klik motor cool feeder, klik run, maka cool feeder 1B running. Dan untuk flow dibikin seminimum mungkin, kisaran 2 ton per hours. Dan selanjutnya kita start cool feeder 1C. Kita pastikan outlet cool feedernya open, dan lalu kita klik motor cool feeder dan klik run, maka motornya running, dan pastikan flow minimum di 2 ton per hours. Setelah 2 cool feeder running dan temperatur di furnace mencapai 750 sampai 780, maka saatnya untuk cut HSD, cut igniter. Untuk cut igniter, klik pada unbed yang mau di cut, yaitu semua sudah temperatur sudah terpenuhi, maka klik start, maka dengan auto igniternya akan stop. Apabila temperatur sudah mencapai 300 derajat Celcius dan pressernya 1,96, maka turbin bisa kita rolling.
sebelum rolling pastikan circulating pump dan main oil pumpnya running dan pressure dijaga 14 MPa. Untuk proses rolling kita klik reset pada auto control. Setelah klik reset kita klik run. Setelah kita klik run pastikan ini ada perubahan terbuka, dan setelah ini open maka kita klik operation auto. Untuk menaikkan speed kita bikin speednya di 500 rpm, rate speednya 100 dan klik go. Setelah speednya di 500 kita pastikan vibrasi dan temperaturnya normal. Setelah temperatur dan vibrasi normal maka lanjut ke speed up ke 1400. Rate setnya dibikin 100 rpm, terus klik go. Setelah semua aman di speed 1400 maka kita lanjut ke speed 2500. Kita set speednya 2500 dan rate setnya 100 rpm dan klik go. Dan pastikan lagi untuk temperatur dan vibrasinya aman, normal, tidak ada vibrasi dan temperatur yang high. Setelah semuanya normal kita up speednya ke full speed, yaitu ke 3000 rpm dengan rate set 100 dan klik go. Dan pastikan semuanya normal untuk temperatur dan vibrasinya aman di lokal maupun penunjukan di DCS. Pada saat menaikkan speed apabila butuh batu bara yang kurang maka bisa kita start Coolfeeder 1A dan 1D untuk memaksimalkan untuk kenaikan pressure dan untuk kenaikan temperatur. Setelah semuanya sudah tercapai maka kita ready to synchron. Baik saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.